Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai getaran harmonis sederhana. Apakah kamu pernah melihat gerakan pada bandul? Gerakan yang kamu amati tersebut tergolong ke dalam gerak harmonik sederhana. Ini adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Kalau kamu pernah perhatikan, bandul memiliki titik keseimbangan di tengah, karena walaupun kecepatannya menurun, bandul akan tetap bergerak di sekitar titik keseimbangan tersebut. Gerak harmonis sederhana memiliki amplitudo dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menunjuk titik keseimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik keseimbangannya. Beberapa karakteristik gerak ini diantaranya adalah dapat dinyatakan dengan grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Gerak ini juga dapat ditinjau dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan persamaan energi gerak yang dimaksud. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi getaran pada gerak harmonis sederhana, yaitu periode dan frekuensi ayunan bandul. Faktor yang pertama yaitu periode. Nah, apa yang dimaksud dengan periode? Periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran. Sehingga nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu per banyaknya getaran. Nilai periode berkebalikan dengan frekuensi. Satuan periode dinyatakan dalam sekon. Selain itu, nilai periode juga dapat dihitung dari panjang tali dan besar gravitasi di mana tempat bandul diayun. Persamaan periode pada ayunan bandul sederhana dapat dinyatakan T sama dengan 1 per F, atau T sama dengan T per N, atau T sama dengan 2pi akar L per G, yang mana T adalah periode, F adalah frekuensi, N adalah banyaknya getaran, T kecil adalah waktu, G adalah gaya gravitasi, dan L adalah panjang tali yang digunakan. Dari persamaan tersebut dapat kita perhatikan bahwa persamaan nilai periode dipengaruhi oleh besar nilai panjang tali dan percepatan gravitasi. Nilai L berada dalam akar sebagai pembilang, maka semakin besar nilai L akan membuat nilai di dalam akar menjadi besar pula. Kondisi tersebut akan membuat nilai periode otomatis menjadi besar pula. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai periode menjadi semakin kecil. Sedangkan nilai percepatan gravitasi pada persamaan berada di dalam akar sebagai penyebut. Semakin besar nilai gravitasi, maka akan membuat nilai di dalam akar menjadi semakin kecil. Hal ini akan membuat nilai periode menjadi semakin kecil. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai periode semakin besar. Faktor selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi pada ayunan bandul adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Sehingga nilai frekuensi sama dengan perbandingan antara banyaknya getaran per lamanya waktu bergetar. Sama seperti pada periode, nilai frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Satuan frekuensi dinyatakan dalam hertz. Untuk persamaan frekuensi pada ayunan bandul sederhana dapat dinyatakan F sama dengan 1 per T
atau F sama dengan N per T kecil, atau F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Persamaan frekuensi menandakan bahwa nilai periode dipengaruhi oleh besar nilai panjang tali dan besarnya percepatan gravitasi. Nilai L berada dalam akar sebagai penyebut, maka semakin besar nilai L akan membuat nilai di dalam akar menjadi kecil. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai frekuensi menjadi semakin besar. Sedangkan nilai percepatan gravitasi pada persamaan berada di dalam akar sebagai pembilang. Semakin besar nilai gravitasi, maka akan membuat nilai di dalam akar menjadi semakin besar. Hal ini akan membuat nilai frekuensi juga menjadi semakin besar. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai frekuensi semakin kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu gerak harmonis sederhana berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang pertama yaitu getaran pada sistem pegas dalam keadaan horizontal. Sistem pegas terdiri dari pegas yang bergetar dengan tetapan gaya pegas K dan bermassa M yang ikut bergerak bersama-sama pegas dengan kecepatan V seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, pegas dilepas dengan simpangan, yang mana jarak sama dengan amplitudo dan kecepatannya sama dengan 0. Nah, untuk energi mekaniknya yaitu energi kinetik balok ditambah dengan energi potensial pegas. Sama dengan, karena V-nya sama dengan 0, maka energi kinetiknya bernilai 0 ditambah dengan 1/2 kx kuadrat. Yaitu sama dengan 1/2 KA kuadrat karena X-nya sama dengan A. Selanjutnya yaitu keadaan setimbang yang mana jaraknya sama dengan 0 tetapi kecepatannya bernilai maksimum sehingga energi mekaniknya yaitu energi kinetik balok ditambah dengan energi potensial pegas sama dengan 1/2 M dikali V0 kuadrat ditambah dengan 0 sehingga menjadi 1/2 M dikali V0 kuadrat. Selanjutnya yaitu simpangan pegas sejauh X yang mana X sama dengan amplitudo dan kecepatannya sama dengan 0. Maka energi mekaniknya yaitu energi kinetik balok ditambah dengan energi potensial pegas sama dengan 0 ditambah 1/2 kx kuadrat sama dengan 1/2 KA kuadrat. Selanjutnya yaitu simpangan pegas sejauh X1 dengan kecepatan benda V1 yang mana gayanya tidak sama dengan 0. Sehingga energi mekanik sama dengan energi kinetik balok ditambah energi potensial pegas sama dengan 1/2 M dikali V1 kuadrat ditambah 1/2 kx1 kuadrat. Selanjutnya yaitu getaran pada bandul sederhana. Ketika mengamati bandul yang sedang berayun bolak-balik, maka kamu dapat menentukan kecepatan bandul tersebut dengan menganalisis hukum kekekalan energi mekanik yang berlaku pada bandul tersebut. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa pada posisi bandul yang pertama, maka energi potensialnya bernilai maksimum, tetapi energi kinetiknya bernilai 0. Selanjutnya untuk posisi bandul yang ketiga, yaitu yang mana H3-nya sama dengan 0 dan juga energi potensialnya bernilai 0, tetapi energi kinetiknya bernilai maksimum. Dari gambar tersebut dapat kita peroleh persamaan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik ketiga, yaitu energi potensial pertama ditambah dengan energi kinetik pertama sama dengan energi potensial kedua ditambah energi kinetik kedua sama dengan energi potensial ketiga ditambah dengan energi kinetik ketiga. Nah, pada energi potensial pertama bernilai tetapi energi kinetiknya bernilai 0.
sama dengan energi potensial kedua ditambah dengan energi kinetik kedua sama dengan pada posisi ketiga energi potensialnya bernilai 0 tetapi energi kinetiknya bernilai. Sehingga persamaan tersebut menjadi M dikali G dikali H1 sama dengan M dikali G H2 ditambah 1/2 MV2 kuadrat sama dengan setengah MV3 kuadrat. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal dapat kita ketahui bahwa L sama dengan 64 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,64 meter dan masanya sama dengan 200 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu periode bandul. Dari persamaan periode getaran ayunan sederhana yaitu T sama dengan 2pi akar L per G sehingga T sama dengan 2pi akar 0,64 per 10 sama dengan 2pi akar antara pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 100 maka akar 64 per 100 dikali 10. Selanjutnya, T sama dengan 2pi kali akar 64 sama dengan 8 per akar 100 sama dengan 10 dikali akar 10 sama dengan 1,6 pi per akar 10 sama dengan 0,16 pi akar 10 sekon. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.